Aloha kelas 8 seluruhnya, kita masuk pembelajaran kita mengenai kerjasama ASEAN dan pengaruh perkembangan ilmu teknologi. Siapkan catatan dan pulpennya, check it out! Oke, kita masuk mengenai upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Di sini terdiri 3 pilar, yaitu ASEAN Political Security Community, ASEAN Economy Community, ASEAN Socio-Cultural Community. Mari kita lihat di ASEAN Socio-Cultural Community. Mari kita simak di bagian ASEAN Political Security Community. Dan kita simak juga ASEAN Economy Community. Oke, kita masuk mengenai bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, mari simak. Kita masuk bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan, mari disimak. Mari kita simak bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Oke, kita masuk pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Dari sini kita bisa melihat perkembangan teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Jumlah orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan Singapura atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Kita masuk ke perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia untuk saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya yang dinamakan bahasa ibu. Nah, anak-anak ibu, pasti kalian sering mengajak teman kalian yang ada di depan mata kalian atau di samping, tetapi kalian memilih untuk sosmed, menggunakan sosial media untuk komunikasi. Karena adanya perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, pasti ada perubahan dalam kehidupan di negara ASEAN. Perubahan yang terjadi ada berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Kita masuk di aspek sosial, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu dekat, pergi ke luar negeri, dan sebaliknya orang yang luar negeri sering datang ke Indonesia dalam waktu dekat, dalam hitungan jam. Kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Semakin canggih suatu teknologi transportasi, maka kita akan menghindari kemacetan. Contohnya, yang dulunya kita menggunakan bus untuk pergi ke Jambi atau keluar kota, sekarang dalam hitungan jam kita bisa menggunakan pesawat terbang. Ketiga, maraknya perdagangan manusia. Semakin mudahnya manusia diperjualbelikan karena adanya teknologi komunikasi dan transportasi tersebut. Keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah karena teknologi transportasi dan komunikasi. Masuk di aspek ekonomi. Pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan dari pendapatan sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Yang kedua,
nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dan yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Kita masuk aspek budaya. 1. Terjadinya alkulturasi budaya secara sadar maupun tidak. 2. Perubahan sistem nilai dan norma. 3. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. 4. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Aspek keamanan. 1. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. 2. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. 3. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Dan jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya dan jaga kesehatan. See you, bye-bye di topik selanjutnya. Sky high, and rest the pride in our hearts.